dikasih Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan? Bapak Ibu saat ini yang sedang dimanapun berada melihat tayangan ini, kami menyapa Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom, shalom, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh berkumpul, kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan senantiasa baru dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, dimanapun Bapak Ibu sedang melihat tayangan ini, di rumah, di jalan, dimanapun semua berada, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di tempat kita berdiri melihat tayangan ini, karena dimanapun kita berada, kita satu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Engkau berikan di dalam setiap hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memelihara kami. Maka sore hari ini, di tempat ini, pada hari ini, dimanapun kami berada, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang besar dan ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sembah Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama katakan besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan besarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak semua, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak layak disembah. Sekali lagi layaklah segala bangsa sujud
Tuhan. Nama Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita, daripada kekhawatiran kita, kecemasan kita, hidup kita. Nama Tuhan jauh lebih besar dari apapun juga. Hari ini, saat ini, deklarasikan di dalam hati kita dengan penuh iman bahwa tidak ada satupun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan pernah kalah Bapak Ibu, jangan pernah menyerah, jangan pernah tawar hati. Hari ini pastikan di hadirat Tuhan kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menang bersama Engkau Tuhan. Setiap orang yang percaya akan bersorak-sorai penuh dengan kemenangan. Haleluya. Kau yang berkuasa, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang ajaib, Engkau yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, kami menang di dalam-Mu, Yesus. Hari ini Tuhan, saat ini dimanapun kami berada sedang melihat tayangan ini, mungkin kami terpisah secara jarak dengan orang-orang yang kami kasihi, tetapi kami tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan kami satu saat ini. Kami berdoa sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Oleh karenanya hadirat Tuhan boleh datang menjamah setiap hati kami, memenuhi setiap hati kami yang kering dan haus akan Engkau Tuhan. Hari ini, saat ini kami mau membuka ibadah kami meminta Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami. Kami datang mengikuti hadirat-Mu Tuhan. Kami datang karena kami penuh kerinduan akan Engkau. Hari ini, saat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, mari Tuhan penuhkan kami dengan sukacita urapan yang daripada Roh Kudus-Mu. Hari ini kami rindu akan Engkau Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami tanpa terkecuali saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau akan memenuhkan kami dengan hadirat sukacita daripada Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, sekalipun dunia bergoncang dengan segala isinya, sekalipun lingkungan sekitar kita tidak pernah aman, penuh dengan gejolak dan mara bahaya, tetapi kita yakin satu hal, bahwa di dalam Tuhan, Tuhanlah perlindungan kita, amin. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan, dialah perlindungan dan kota benteng kita. Haleluya. Mari Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas apa yang terjadi. Katakan di Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati puncak semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takutku lenyap, niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindungan. Katakan semuanya, Yesus gunung
lagi katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat berlindung yang teduh. Sekali lagi. ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Apa Bapak Ibu? Sekali lagi katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung. tempat berlindung yang teguh, Tempat berlindung. tempat berlindung yang teguh. Haleluya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Yesuslah perlindungan kita. Jadi Amin. tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan apapun dalam hidup kita. Jika saat ini banyak hal terjadi di dalam hidup kita, suka, duka, sedih, bahagia, ingatlah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah hadir dalam hidup kita. Amin. Semuanya terjadi berdasarkan waktu Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi tetaplah sadari bahwa Allah Immanuel itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
dalam setiap hari-hari kami, di dalam setiap menit dan detik waktu hidup kami. Tuhan, jika saat ini kami berada di dalam kebingungan, mungkin kami berada dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, karena kami tidak bisa mengerti akan apa yang terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, maupun semua hal yang ada di sekitar hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk kami berserah kepadamu dengan segenap hati kami. Dan akhirnya ketika hari ini kami duduk diam di tempat ini, Tuhan berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai selamanya. Kita bersyukur juga hari ini Tuhan masih berikan kita satu kesempatan lagi untuk kita boleh mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul Diam dalam Hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti memiliki satu cita-cita atau keinginan terbesar di dalam kehidupan kita. Keinginan untuk kita mendapatkan kesuksesan, keinginan untuk kita mendapatkan rumah, keinginan untuk kita bekerja, keinginan kita untuk mendapatkan mobil, keinginan untuk kita bisa hidup dengan mapan, bahkan keinginan untuk kita memiliki keluarga yang bahagia. Dan pada umumnya Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu mereka mencari cara dan mereka berusaha agar supaya apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi keinginan hati mereka, cita-cita mereka itu bisa tercapai dengan segala cara. Mereka menggunakan segala cara agar supaya apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu Saudara, orang tua terus mendorong anaknya, terus memacu anaknya dari usia sangat muda, bahkan dari anak-anak mereka kecil, untuk anak-anak ini terus semangat, terus berjuang, dan terus berprestasi, sehingga anak-anak ini kelaknya bisa meraih cita-cita mereka, bisa menjadi orang sukses. Dunia ini mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara untuk kita maju terus, pantang mundur demi kita mencapai keinginan kita. Dunia juga mengajarkan kita untuk kita pantang pulang sebelum kita tumbang, yang artinya kita pantang menyerah sebelum kita meraih cita-cita kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmurnya yang ke-27, pasal 27, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi lawanku, mengatasi musuhku. Sekeliling aku di dalam kemahnya, aku mempersembahkan korban dengan sangat bersorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keinginan terbesar di dalam kehidupan kita manusia itu sebenarnya adalah keinginan atau kerinduan kita akan kehadirannya Allah di dalam hidup kita. Sekali lagi, keinginan terbesar di dalam hidup kita manusia itu adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang sudah kita baca. Di sana kita bisa mendapatkan ada seorang yang bernama Daud. Dia adalah seorang raja Israel dan Alkitab mencatat bahwa dia banyak sekali menulis mazmur. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara,
Daud sedang berbicara tentang dirinya yang sedang membutuhkan satu pertolongan. Ia sedang membutuhkan satu pertolongan untuk dia bisa terlepas, untuk dia bisa mendapatkan sebuah kelepasan. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang sudah ada di dalam Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, di sana kita bisa mendapatkan bahwa situasi yang sedang dialami oleh Daud ini adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang berniat jahat. Mereka berniat jahat untuk mengejar Daud, mereka berniat jahat untuk menjatuhkan, bahkan untuk menghancurkan kehidupannya. Di sana juga kita bisa mendapati bahwa Daud ini sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Bahkan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang dikasihi olehnya pergi meninggalkan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan yang seperti ini, secara psikologis manusia itu membutuhkan satu perhatian. Manusia itu membutuhkan dukungan, membutuhkan dorongan, membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Firman Tuhan mencatatkan bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya pergi meninggalkan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi seperti ini, kita benar mau harus belajar dari Daud. Daud ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa ketika dia ada di dalam situasi seperti ini, Daud menyampaikan satu permohonan kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Bahkan Daud menambahkan satu penegasan di situ. Kuminta dan yang kuingini. Yang ku minta di hadapan Tuhan dan yang ku ingini itu adalah aku diam di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diam di dalam rumah Tuhan itu bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa. Firman Tuhan di sini menggunakan kata diam yang bukan berarti kita hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi diam di rumah Tuhan di sini diartikan sebagai kita diam, kita tinggal, kita ada di dalam rumah Tuhan. Dan kita menikmati, kita menyaksikan setiap kebaikan dan setiap kemurahan Tuhan di dalamnya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa satu hal ku minta dan ku ingini, yaitu aku mau diam di dalam rumah Tuhan. Bukan diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi diam dan kita mau tinggal, kita mau menikmati, kita mau menyaksikan, bahkan kita mau merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau dan aku ingin diam tinggal di dalam rumah Tuhan. Itu sebenarnya Bapak Ibu, Daud sedang menyatakan satu keinginan, Daud sedang menyatakan satu kerinduan, merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam segala situasi kehidupan kita, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Dalam segala situasi kehidupan kita, keadaan yang sedang kita alami, kita harus tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita pakai bahasanya Daud katakan bahwa dia ingin diam di dalam hadirat Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun kita Bapak Ibu Saudara, itu enak atau tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita mau tetap ada hubungan dengan Tuhan. Kita mau tetap ada diam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa kita harus tinggal, kita harus diam di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena di dalam hadirat Tuhan itu ada keamanan dan ada keselamatan.
Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita diam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada keamanan dan juga ada keselamatan. Daud sungguh menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Bahwa Tuhan adalah gunung batunya, bahwa Tuhan adalah keselamatannya, dan Tuhan adalah kota bentengnya. Tuhan adalah Allah yang setia, yang sanggup menolong Daud. Dan satu hal yang paling penting di sini bahwa Daud tahu bahwa Tuhan akan menganugerahkan keamanan dan juga keselamatan atas kehidupannya Daud. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatatkan bahwa Daud mampu berkata, kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Kalau aku ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemik ini banyak sekali orang yang mencari tempat yang aman. Banyak sekali orang di luar sana yang mencari tempat yang aman agar supaya mereka bisa mendapatkan perlindungan. Mereka bisa selamat dari bahaya, dari musibah yang ada. Mereka mencari tempat yang aman, mereka mencari perlindungan agar supaya mereka terhindar dari berbagai penyakit. Mereka terhindar dari virus yang sedang melanda bumi kita ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka mencari tempat yang aman, mereka mencari satu tempat untuk berlindung agar supaya mereka mendapatkan kedamaian. Bapak Ibu Saudara, segala cara bisa kita lakukan. Tetapi ingatlah bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Dengar baik, Yesus adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Yesus adalah tempat yang paling aman untuk kita berlindung, Bapak Ibu Saudara. Manusia boleh mencari, tetapi tempat yang paling aman hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus diam di dalam hadirat Tuhan? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam hadirat Tuhan kita bisa menghadapi serangan-serangan si jahat. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengalahkan iblis. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, iblis, setan itu berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia mencuri setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan cara dia menyesatkan kita. Dengan cara dia mencobai kita. Bahkan dengan cara dia menjatuhkan kita dengan tipu daya, dengan tipu muslihat yang dia rancangkan. Bahkan yang terakhir dia berusaha untuk membunuh dan membinasakan kita. Betapa jahatnya setan, betapa jahatnya iblis itu Bapak Ibu Saudara. Kekekalan di dalam maut akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudara ketika kita tidak bisa menang atas si jahat. Kekekalan di dalam maut akan kita dapatkan ketika kita tidak bisa menang melawan iblis. Ketika kita tidak bisa menang melawan setan. Ketika kita tidak bisa menang melawan kuasa kegelapan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara di sana dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara di sana firman Tuhan ini jelas Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa kamu akan kuat. Kamu akan kuat melawan iblis. Kamu akan menang ketika kamu melawan iblis. Ketika kamu ada di dalam Tuhan. Ketika kamu tinggal di dalam Tuhan. Ketika kamu berdiam diri di hadapan di dalam Tuhan.
Kita akan menang Bapak Ibu Saudara mengalahkan si jahat. Ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita diam di dalam Tuhan. Jangan sampai dunia ini menjadi pegangan untuk kita melawan si jahat. Jangan sampai pikiran kita, jangan sampai kekuatan kita yang kita pakai sebagai senjata untuk kita melawan si jahat. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita mengalahkan, untuk kita melawan si iblis, si jahat ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau menang melawan si jahat, yang harus kita lakukan adalah kita ada di dalam Tuhan. Kita diam di dalam hadiratnya Tuhan. The big question untuk kita saat ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan besar untuk kita hari ini adalah bagaimana cara kita tetap diam di dalam hadiratnya Tuhan. Dunia memberikan banyak cara untuk kita meraih kesuksesan. Dunia memberikan banyak cara untuk kita menang menghadapi kesulitan yang sedang ada di depan kita. Saat ini, pertanyaan ini, bagaimana cara kita untuk kita terus ada diam di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan firman Allah. Jangan pernah kita tinggalkan firman Allah, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Allah itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani setiap hari-hari kita. Firman Allah itu yang akan menuntun kita untuk semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara adalah janganlah kita memadamkan roh yang ada di dalam kita. Firman Tuhan mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan kita layani Tuhan. Tidak usah mencari cara yang aneh-aneh, cara yang disajikan oleh dunia ini. Kita harus back to Bible Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita ingin diam, kita ingin tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Bersama dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita tetap memegang firman Tuhan. Dan jangan pernah padamkan roh yang ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita atau mari untuk kita menikmati dan kita lebih lagi diam di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita akan melihat kuasa Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati dan kita akan menyaksikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus terlalu baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami kembali diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa kami harus tetap diam, kami harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu, sebab ketika kami tinggal di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan keamanan, kami akan mendapatkan perlindungan, kami akan mendapatkan kuasa untuk kami mengalahkan si jahat. Kami akan memperoleh kemenangan Bapa ketika kami tinggal bersama dengan Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini, bahkan di sepanjang tahun berjalan ini. Biarlah kami mau terus ada diam bersama dengan Engkau. Kami mau terus ada diam tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Bapa,
bahwa hadirat-Mu yang akan memberikan kami sukacita dan akan memberikan kami kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan kuasa Tuhan. Kami siap menjalani bulan ini, minggu ini, bahkan tahun ini dengan kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di rumah kami Engkau akan mengurapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya sebagai gembala sidang menyapa saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dengan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan tetap setia mengiring Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita yakini, yang kita percaya adalah Tuhan yang setia, mengasihi saudara dan memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun dalam perjalanan atau dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga. Engkau akan memberkati segala usaha pekerjaannya, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencariannya. Sekolah pendidikan karirnya diberkati oleh Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara mereka diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tangan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta, kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara, dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya, amin.